kalian nginep di suatu hotel atau penginapan apapun lah ya, sebagian besar Spanyol itu Airbnb sebetulnya, di lantai 17. Dan wisatawan-wisatawan yang muda itu, mereka merasa ada tren semacam keren kalau mereka berani lompat dari balkon yang lebih tinggi ke ke swimming poolnya ya, ke kolam renangnya. Semakin tinggi levelnya, semakin keren. Yang terjadi sering sekali, bahkan dalam 1 tahun, itu kematian-kematian akibat ini tuh terjadi tinggi dan itu sangat-sangat mengganggu warga lokal. Karena yang namanya ada kematian kan pasti ini ya, apalagi kalau itu kan jatuhnya karena ada kecelakaan. Itu kan sangat mempengaruhi neighborhood-nya ya. Ada stigma-stigma tertentu yang melekat, itu juga bisa mempengaruhi harga properti, itu mempengaruhi kenyamanan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi tren sayangnya, sebagian besar yang melakukan itu ya wisatawan-wisatawan barat juga, orang-orang Jerman, orang-orang Portugal gitu ya, itu mereka juga yang melakukan itu. Jadi sudah sangat empet ya mereka warga lokalnya sampai membuat satir yang sedemikian rupa dan ini yang sebelah kiri and please practice balconing gitu itu sampai kalau mau lompat dari balkon itu tolong latihan yang benar gitu ya supaya enggak kamu mati sendiri gitu. Jadi ini terjadi di sana di tempat kita alhamdulillahnya enggak ada ya seperti ini. Tapi mungkin kita kalau teman-teman sensitif ada fenomena yang lain yaitu fenomena selfie. Wisatawan selfie di suatu tempat sambil membahayakan dirinya sendiri. Iya enggak? Ada yang menangkap fenomena itu enggak? Sampai ada yang tenggelam karena selfie. Iya. Pernah tahu, mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang itu. Ini sama, seperti balconing sebenarnya fenomenanya. Jadi kalau di kita mungkin sejauh ini ya masih mengancam keselamatan mereka sendiri karena kita nggak terlalu aware kalau itu mungkin akan mengganggu neighborhood ya secara stigma dan lain-lain gitu. Tapi di kita itu mungkin sebagai pengembang pariwisata besok teman-teman perlu aware. Kemarin nih baru kemarin kayak beberapa hari yang lalu ada yang tahu nggak yang viral di Tugu Jogja. Tahu Bu, yang lampu merah itu udah mulai jalan, terus ada yang foto. Iya, betul. Betul, Asti. Ya itu sampai viral ya, Asti ya. Jadi ada wisatawan yang pengen foto di Tugu Jogja itu sampai lampu merahnya udah hijau, dia masih tetap berdiri di situ dan membuat klakson berbunyi gitu. Itu jarang sekali sebenarnya ditemui di Jogja. Kita termasuk masyarakat yang jarang membunyikan klakson ya di sini meskipun kita ramai wisatawan, beda dengan di Bali gitu ya, di Jakarta itu kan hardcore ya klaksonnya ya. Tapi kalau di kita sebenarnya enggak terlalu. Tapi kemarin sampai pada bunyi ya, karena memang ada perilaku wisatawan yang seperti itu. Ada juga yang menyalahkan dari sisi kita. Sebetulnya perlu dibuat tempat untuk foto supaya mereka nggak mengganggu di tengah jalan. Pertanyaannya lebih lanjut, berarti apakah betul karakteristik wisatawan kita masih sebatas pada foto sampai dia tidak peduli tentang keselamatan dirinya? Itu perlu dikaji lebih lanjut ya. Kalau betul iya, berarti akan seperti apa? Experience yang seperti apa yang perlu kita kembangkan untuk mereka? Gitu. Jadi dari satu isu itu pun juga kita sudah bisa mendapatkan banyak hal ya teman-teman sebetulnya untuk bisa kita pikirkan lebih lanjut. Bagaimana overtourism di Indonesia? Ini di sebelah kiri ini kayak es cendol di pinggir pantai. Ini beneran terjadi, ini di Spanyol juga, di tengah ini di Itali, di sebelah kanan di Amsterdam. Di IM Amsterdam, di 3 kota ini kota-kota yang masyarakatnya udah protes. Kalau di Amsterdam protesnya sampai ke kalau dikit itu gemeente itu kayak kecamatan kali ya, kecamatan atau kelurahan gitu. Sampai masyarakatnya minta, kamu tuh tourism planningnya kayak apa? Aku mau tahu gitu. Dan mereka udah banyak sekali rekayasa-rekayasa untuk menghindari overtourism, tapi tetap masih terjadi di Amsterdam. Yang membuat terganggu adalah wisatawan-wisatawan pipis sembarangan, dan yang paling membuat marah orang-orang Amsterdam itu orang-orang Belanda itu sangat cinta sama tanaman ya. Wisatawan-wisatawan buang sampah ke pot-pot warga. Itu yang membuat mereka akhirnya mengadakan demo. Kalau yang di tengah ini di Itali, ini Venice ya. Itu sampai mereka nggak bisa jalan karena Venice itu kan bentuknya ganggang. Teman-teman yang pernah ke Venice mungkin familiar ya, bentuknya ganggang kecil gitu.
Dan kalau wisatawan udah datang, waduh itu udah penuh banget di ganggang itu, dari mobilisasi warga-warganya itu kesulitan sekali di situ. Jadi mereka minta alur flow wisatawan yang lebih ramah terhadap masyarakat lokal. Di sebelah kiri ini di Spanyol itu ya lebih ke sampah pasca ramai seperti itu, kemudian pembatasan pengunjung yang memang tidak berlaku gitu ya, dan berbagai macam hal lah. Kalau Spanyol memang sudah cukup sering kita dengar info terkait overtourism di sana. Bagaimana overtourism di Indonesia? Pertanyaannya, karena terminologi ini bukan terminologi dari kita, terminologi yang berasal dari Barat. Ini di Jogja. Kapan terakhir teman-teman ngelihat kepadatan yang seperti di kanan dan di kiri ini? Terakhir sih waktu Lebaran ya, Bu. Waktu Lebaran masa COVID, yang sebelum COVID gitu, Bu. Oke, di mana Sabrina lihatnya? Jogjanya di mananya? Biasanya di jalur-jalur kayak Pantura gitu, biasanya macetnya segitunya gitu. Oke, Pantura ya, macetnya segitunya itu karena arus mudik ya. Biasanya di Lebaran itu juga masuk overtourism. Meskipun kita perlu mengidentifikasi lebih lanjut, karena kan syaratnya udah ada tuh temporary, eventual ya, terus kemudian atau specific occasion tadi ya, terus kemudian melibatkan jumlah yang besar, dan yang satu lagi itu apakah kemudian itu sudah membuat residen itu irritate, dan apakah orang yang berada di kendaraan itu wisatawan gitu. Karena kalau secara definisi wisatawan, mungkin mereka perpindahan itu wisatawan ya, bukan migrasi ya. Karena kan hanya temporary, paling berapa mereka di tempat tujuan. Jadi overtourism di saat-saat Lebaran dan sejenisnya, kalau di kita itu memang sebetulnya sudah mengarah pada overtourism. Silakan Hulda. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau yang saya lihat sendiri terakhirnya di Jogja itu pas tanggal 31 Desember, Bu. Itu padat sekali mulai dari Malioboro, di Tugu, dan di Bukit Bintang, Bu. Itu pas 31 Desember itu kan ingin mau melihat kembang api dari atas Bukit Bintang kan, Bu. Nah, itu kita naiknya itu udah mau jam 12. Dan pas sampai di atas itu udah full, parkirannya udah full, dan petugas di situ sampaikan bahwa parkirannya udah full dan pengunjungnya sangat banyak. Jadi tidak ada tempat lagi, mungkin bisa kembali lagi. Jadi kita disuruh pulang, Bu. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Bu. Oke, pengunjungnya disuruh pulang karena udah full gitu ya. Itu membentuk experience yang lain ya. Seharusnya kalau memang dibatasi dan memang ada kuota, sampaikan lebih lanjut ke media sosial ya, kan sekarang udah banyak media sosial yang bisa menjangkau mungkin wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung kan. Tapi itu tidak dilakukan ya, sampai udah di tempat terus kemudian ya udah balik lagi gitu. Jadi mungkin kita sangat familiar dengan padatan-padatan atau tumpukan-tumpukan kendaraan seperti ini, selain karena memang kita sekali lagi merupakan masyarakat yang punya karakteristik komunal, kemana-mana barengan gitu ya. Di sisi yang lain, public transportation kita itu ya memang tidak mendukung, sehingga kita mau nggak mau pakai kendaraan-kendaraan pribadi untuk berperjalanan supaya lebih nyaman ya, lebih enak ya. Tapi mungkin kalau misalnya transportasi publiknya itu cukup mendukung infrastrukturnya, mungkin tidak sepadat ini, mungkin ya dugaan saya. Jadi kepadatan ini sangat banyak faktornya. Salah satu faktor yang cukup besar itu ketika itu liburan dan itu membentuk overtourism. Ini di berita tahun 2017, Jogja is not as tranquil as you might have seen in AADC 2. Saya pernah tanya ini ya, ada yang pernah nonton AADC 2 gitu? Setelah saya tanya, ada yang nonton nggak? Tetap masih nggak nonton? Pernah, Bu. Pernah nonton ya, Gabriela ya? Oke, alhamdulillah ada yang pernah nonton. Silahkan dilihat karena di situ ada apa ya namanya, indikasi-indikasi adanya film induced tourism. Karena setelah AADC 2 itu di beberapa destinasi yang digunakan untuk setting AADC 2 itu ramai dikunjungi wisatawan. Nah, di dalam AADC 2 itu Jogja digambarkan itu sangat tranquil dan sangat sangat manis gitu ya, sangat ingin dikunjungi gitu.
Padahal ini disampaikan, Jogja is not as tranquil as you might have seen in AADC 2. Someone has to say it. Traffic in Jogja is getting worse. Someone has to say it. Saking gak ada orang yang ngomong. Gak ada orang yang ngomong, ini loh Jogja kok kayak gini banget sih gitu. Mungkin ada ya, kalau kita lihat aktivis-aktivis Jogja ya, kalau ada yang familiar dengan Mas Elan, itu sering cukup aktif, cukup vokal di media sosial, menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di Jogja. Beberapa seniman Jogja juga demikian gitu ya. Tapi masyarakat sipil itu jarang sekali merasa resah dengan apa yang terjadi di Jogja. Padahal indikasinya ini sudah ada. Jogja yang lainnya lagi. Kalau tadi dibilang menurut riset saya yang terbaru itu masyarakat Jogja merasa ini belum overtourism karena kita belum mendapatkan dampak negatif yang radikal untuk kita sebagai warga lokal. Tapi ini seperti apa? Ini kurang radikal nggak menurut kalian? Kembalikan air kami sampai nggak bisa mandi, sampai nggak bisa akses air. Ini udah cukup radikal belum dampaknya? Jadi ada hal yang unik ya di kita ini kalau kita mengamati. Udah cukup mendapatkan dampak dari keramaian seperti ini sampai banyak sekali dari interviewi saya ketika riset itu mereka setiap kali Jogja rame tidak hanya mereka mendekam di dalam rumah, tapi ketika harus bepergian mereka ganti kendaraan jadi naik sepeda ke kantor. Bahkan memang kan ada ya himbauan para karyawan dinas yang ada di Jogja untuk namanya sego-segawe ya, menggunakan sepeda untuk nyambut gawe ya, untuk bekerja. Dan ini dampak yang lain yang sudah diterima secara resource, secara sumber daya air, kita juga sudah dikuasai oleh hotel-hotel untuk kepentingan pariwisata sehingga masyarakat lokal harus merasa irritate karena sumber daya alamnya digunakan lebih banyak untuk wisatawan. Yang ketiga tadi studi kasus yang kurang saya tambahkan yang terkait di Prawiro Taman, secara noise, polusi, mereka merasakan polusi suara, polusi udara, polusi yang lain, polusi sampah karena di Prawiro Taman ada muncul masa baru botol bekas minuman keras. Pasca setiap pagi itu banyak sekali bertebar sebelumnya ya, saya nggak tahu setelah riset itu kemudian sudah atau belum, dan pecahan-pecahan itu sangat sangat terbiasa muncul di berbagai tempat di wilayah Prawiro Taman, dan itu sangat mengganggu masyarakatnya, tapi mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih lagi karena mereka mendapatkan kontribusi ekonomi dari aktivitas pariwisata di kafe-kafe tersebut gitu. Tapi dari semua hal ini, apakah artinya kita sama sekali tidak perlu aktivitas pariwisata, menjalankan aktivitas pariwisata? Ini di sini ditulis sama Yosef, considering such consequence of overcrowding to local tourism destination, the movement of overtourism as the extended notion of overcrowding is not account for tourism removal. Ini bukan berarti kita harus menghapus pariwisata secara keseluruhan, but prioritizes local well-being in governance process. Tapi kita perlu memprioritaskan well-being, kesehatan mental, kenyamanan dari masyarakat lokal dalam proses governance, dalam proses penyusunan atau pengembangan dan planning dari pariwisata. Nah, ini kesannya naif. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, kesehatan, kenyamanan warga lokal tidak diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, nantinya akan jadi bom waktu. Teman-teman silakan browse di beberapa tembok di Jogja, itu juga sudah ada protes-protes tulisannya "Tourist kill the city". Turis membunuh kota ini. Turis beberapa kali saya menemukan turis bukan go home, tapi intinya wisatawan sudah cukup menyakiti warga kota ini. Silahkan dicari. Ada beberapa tempat di Jogja, ada tulisan itu, sudah mulai muncul. Jadi kalau di konteks kota teman-teman masing-masing,
saya akan sangat berterima kasih kalau ada yang mau nulis tentang overtourism di kota kalian masing-masing. Indikasi-indikasi yang tahu mungkin kalian sebagai warga lokal yang bisa merasakan, tapi perlu untuk dilihat lebih jauh gitu ya. Bagaimana respon masyarakatnya? Karena bisa jadi seperti apa yang saya riset di sini. Udah overcrowd, udah overtourism, udah punya kena dampak banyak, tapi tetap aja mereka nggak mau mengatakan ini overtourism karena mereka merasa dampaknya kurang radikal. Mereka merasa ramainya wisatawan itu rezekinya orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata. Di sisi lain mereka merasa mau mengalah untuk teman warga lain yang bergerak di bidang pariwisata bisa makan. Dan yang terakhir, mereka merasa itu tuh sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ketidaksadaran terhadap resiko-resiko yang kita alami dalam pengembangan pariwisata itu merupakan salah satu indikasi yang membahayakan. Karena jika kita tidak mengontrol lebih lanjut, kita merasa itu baik-baik saja, nanti kedepannya aktivitas pariwisata justru tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Kalau kita tetap diam seperti itu, bisa suatu aktivitas wisata jadi berhenti sama sekali gitu. Jadi bukan berarti kita diem supaya mereka bisa dapat makan, supaya dapat ini. Padahal kita mengalami ketidaknyamanan, kita menemukan adanya beberapa indikasi yang kurang tepat untuk bisa kita perbaiki. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak menyampaikan itu pada atau tidak terlibat langsung pada pengembangan pariwisata, ya kedepannya nanti pariwisata mungkin bisa tidak beroperasi lagi di suatu destinasi tersebut begitu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Ini hampir tepat waktu ya, 11:30. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan overtourism ini. Silakan Anur. Asti. Anur dulu, kemudian Asti. Baik, terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Mungkin aku mau nanya sedikit tentang, kan berarti kan overtourism itu kan kayak apa ya, membuat ya, bisa disebut overtourism kalau membuat masyarakat juga merasa tidak nyaman gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri kan tadi seperti yang dikatakan Bu Intan, kalau misalnya masyarakat di Jogja terutama dan mungkin banyak di tempat-tempat lain misalnya kayak di Kepulauan Seribu gitu, dengan adanya wisatawan yang banyak, maka dia berempati karena merasa apa namanya, yang penggiat wisatanya dapat rezeki gitulah, ditambah lagi mungkin jadi ladang rezeki juga buat mereka jadi jualan atau apa kayak gitu. Nah, namun di sisi lain itu kan di aspek humannya ya, di aspek non humannya misalnya kayak di Kepulauan Seribu gitu. Nah, itu kan misalnya snorkeling. Nah, di snorkeling itu jadi wisatawan tuh apa namanya, sikapnya karena yang terlalu massal juga terlalu banyak sehingga overtourism membuat aspek non humannya itu ikut rusak gitu. Kayak misalnya terumbu karangnya jadi keinjek-injek karena saking banyaknya wisatawan, terus misalnya ya itu salah satu contohnya dan lain-lain gitu, misalnya apa ya, kayak kapalnya banyak banget sehingga polusinya juga makin banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, menurut Bu Intan, misalnya kita sebagai manusianya sih nggak merasa terganggu, cuman kan ya aspek non humannya itu kan nggak bisa mengkoar-koar kalau saya terganggu gitu kan Bu. Jadi menurut Bu Intan kayak gimana sebaiknya? Misalnya apa ya? Jadi mungkin indikasinya gitu, indikasi kita sebagai manusia untuk merasakan kalau yang di luar manusia juga udah merasa terganggu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Anur. Menarik ya teman-teman. Tadi Anur bilang kalau kita merasa terganggu sebagai manusia kita bisa koar-koar gitu ya. Bisa bilang turis go home. Bisa bilang turis to the city. Tapi kalau misalnya orang aspek-aspek yang non human mau seperti apa mereka, diinjek-injek juga mereka diam aja gitu ya. Terus kita harus seperti apa kemudian langkah lebih lanjutnya. Nah, ini yang menjadi catatan kita adalah pertama, persis kemarin seperti simulasi kita di mata kuliah pariwisata dan lingkungan, teman-teman. Kita kemarin sebelumnya sedang mensimulasi, mungkin teman-teman sadar atau tidak, tentang pemahaman kita terkait environment, terkait lingkungan. Kita mempertimbangkan lingkungan itu definisikan itu sebagai apa? Seperti apa? Kita meletakkan lingkungan itu sebagai apa? Dan itu sangat mempengaruhi. Karena ketika kita meletakkan lingkungan itu sebagai home,
sebagai tempat di mana kita punya sense of belonging di situ. Mungkin dalam pengembangan pariwisata kita akan sangat menekankan seluruh aspek lingkungannya, baik itu human maupun non-human. Di satu sisi human ini mungkin kaitannya sama supaya mereka tidak merasa irritate, tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti. Maka pengembangan pariwisata harus mengutamakan tadi ya, memprioritaskan kesehatan mental, kenyamanan dari warga lokal. Tapi di sisi lain ketika kita memandang environment sebagai non-human juga, maka di situ kita juga memasukkan aspek-aspek keberlanjutan dari atau kelestarian dari non-humannya, dari coral reefs-nya. Seperti apa yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pariwisata yang saya lakukan? Saya ambil contoh ya, Anur. Kebetulan saya mengembangkan pesisir di wilayah Kalimantan. Saya mungkin pernah sempat menyinggung ya, di Kalimantan Timur, di Bontang gitu. Di situ coral reefs-nya itu waktu saya datang ke sana diminta untuk mengembangkan itu rusak. Rusaknya bukan karena aktivitas manusia melalui pariwisata, tapi karena penangkapan ikan yang tidak ramah terhadap karang, terumbu karang. Dan ada juga karena aktivitas, karena di situ kan wilayahnya wilayah tambang ya, maksudnya banyak sekali industri-industri yang membuang limbah sembarangan ke pantai, yang sampai membuat karangnya rusak. Jadi waktu saya datang ke sana, karangnya lagi baru direstorasi, baru diperbaiki gitu. Tapi pemerintah lokalnya dan beberapa perusahaan meminta, ini gimana caranya untuk pariwisata, kita punya karang yang seperti ini loh, kita punya laut yang seperti ini, punya pantai yang seperti ini. Disitulah muncul ketika kemudian sebagai pengembang, misalnya ya teman-teman nanti sebagai tenaga ahli melihat environment itu tidak hanya beach yang ada di laut, pasir yang di pantai, tidak hanya melihat orang supaya bisa dapat penghasilan, tidak hanya melihat kemudian warga lokal supaya tidak terganggu dengan keramaian wisatawan, tapi ada satu kesalahannya bahwa di situ pantai, otomatis ada biota laut yang lain, otomatis ada kehidupan yang lain di luar kehidupan manusia ya. Misalnya perhatikan coral reefs-nya. Di situ sampai akhirnya saya membuat rencana-rencana pengembangan pariwisata dalam beberapa jangka waktu. Saya sampaikan dalam 5 tahun pertama nggak mungkin bisa dibuka wisata untuk selam. Bahkan snorkeling pun nggak bisa. Meskipun kalau snorkeling kan hanya di permukaan ya, dia ada kedalaman tertentu yang bisa diakses sama wisatawan. Tapi snorkeling pun nggak bisa karena dengan datangnya wisatawan, restorasi ini nanti nggak jadi. Bahkan dalam 5 tahun ke depan pun terumbu karangnya perlu diteliti ulang. Manggil ahli oceanografi, manggil ahli orang dari ilmu kelautan misalnya, atau orang biologi untuk ngecek bagaimana diversitas kerangnya, terumbu karangnya, apakah sudah cukup diverse, apakah mereka tumbuh dengan baik, plantationnya seperti apa. Di jangka menengahnya, saya minta ada assessment hasil dari pemeriksaan terumbu karangnya, baru di jangka panjangnya dibuka untuk wisatawan, dan itu pun terbatas, ada carrying capacity-nya, kemudian ada peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi bahwa kalaupun terumbu karangnya sudah sehat, kita tidak bisa menggunakan aktivitas itu hanya untuk diving seperti biasa, tapi divingnya harus berbasis konservasi, di mana wisatawan datang untuk menanam karang, terumbu karang. Tidak hanya dia senang-senang dan mendapatkan experience dari masuk ajang ngeliat laut, tapi mereka harus melakukan konservasi berupa tanaman karang gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi, teman-teman, sekali lagi kemarin kita menyinggung tentang pariwisata lingkungan ya, Anur, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang kita terhadap lingkungan, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan pariwisata di situ. Karena sekali lagi, karena nggak bisa keluar-keluar. Ya kita yang bisa berpikir untuk bisa membuat aspek-aspek yang non-human itu juga lebih lestari. Bagaimana posisinya kemudian kalau kita bukan
pemangku kebijakan, karena kan kalau kayak kita tenaga ahli mungkin kita salah satunya sebagai pemangku kebijakan ya. Tapi bagaimana sama kalau saya hanya sekedar wisatawan ya, kita memperbaiki perilaku kita sebagai wisatawan. Gak mungkin kita udah tahu misalnya ini terumbu karangnya bagus banget, terus kita pegang-pegang gitu ya, kemudian kalau perlu kita bawa pulang tuh nggak mungkin. Jadi edukasi terhadap wisatawan, termasuk diri kita sendiri, sebagai wisatawan itu perlu kira-kira nanti kalau kita berada di suatu tempat ini kita perlu apa? Yang kita lakukan itu kita benar-benar menyentuhnya dan membawanya sebagai bentuk experience kita atau hanya menikmati dipandang aja gitu. Kan itu yang kadang-kala kita tidak terlalu aware sebagai wisatawan ya. Behavior kita merasa udah bayar ya udah seenaknya kita sendiri, padahal nggak bisa kayak gitu. Itu bisa dibantu, behavior wisatawan itu bisa dibantu bagaimana para penyedia jasa pariwisatanya menerapkan regulasi dan memberikan SOP kepada wisatawannya. Mungkin itu Anur untuk pertanyaan terkait itu, supaya seenggaknya aspek yang non human tidak merasakan overtourism, tapi mereka yang tidak bisa keluar-keluar itu juga bisa terwakili melalui perencanaan pariwisata dan perilaku wisatawan yang lebih berkesadaran. Mungkin itu Anur. Bu Intan, terima kasih. Mungkin dia benar banget kalau misalnya kayak guide-nya gitulah, seenggaknya harus bilang. Soalnya aku tuh kadang kesal sendiri tuh, kayak orang lagi snorkeling terus diinjek-injek, ada yang mau dipotong, kayak please lagi apa gitu. Terus kayak misalnya kalau naik gunung ngambil Edelweissnya gitu, kayak emang keren gitu. Sumpah, kayak gitu deh ceritanya. Ya udah, makasih. Ya udah, makasih. Oke, baik. Terima kasih Anur. Saya tadi lihat ada Asti, silakan Asti. Ya Bu Intan, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya dan sekaligus membahas tentang Candi Borobudur yang menjadi 10 destinasi baru. Sebelumnya kan yang saya ketahui, maaf Bu Intan kalau jika salah, yang saya ketahui sebelum adanya dijadikannya Candi Borobudur sebagai salah satu 10 destinasi Bali baru, sering terjadi overtourism di sana. Terakhir saya ke sana itu sekitar tahun 2016. Tangga-tangga di sana tuh sudah rusak Bu Intan. Terlebih lagi juga itu menjadi tempat beribadah bagi yang beragama di sana gitu. Kalau dijadikan 10 destinasi baru dengan menarik kunjungan wisatawan agar lebih banyak, apakah tidak terjadi overtourism lagi di sana Bu Intan? Kenapa pemerintah harus memilih salah satunya Candi Borobudur yang sudah terkenal akan overtourismnya? Kenapa tidak destinasi lain? Seperti itu Bu Intan. Terima kasih Asti. Asti, luar biasa pertanyaannya tajam ya. Saya berharap teman-teman yang ada di kelas ini silakan ikut berbagai macam seminar atau apapun yang diadakan oleh pemerintah, diadakan oleh swasta sekalipun gitu ya, terutama kalau yang mengadakan dinas-dinas pariwisata atau kementerian-kementerian, dan lemparkan pertanyaan-pertanyaan tajam seperti ini supaya mereka tahu bahwa untuk level tahun pertama mahasiswa pariwisata sudah bisa sensitif dan kritis terhadap keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita sekarang, begitu. Itu persis kritik yang pernah saya sampaikan langsung waktu itu kami ada FGD dengan Kementerian Pariwisata. Saya sampaikan tujuan dari 10 Bali baru dari pemerintah itu sebenarnya sangat baik ya, supaya mendistribusi dan mendiversifikasi wisatawan dan diversifikasi atraksi destinasi yang ada di Indonesia, supaya kan tujuannya warga negara asing, turis asing yang ingin ke Indonesia tidak hanya kenalnya Bali, tapi ada 10 Bali yang lain loh gitu. Itu tujuan dari pemerintah mengadakan itu. Pertanyaan saya waktu itu saat kami FGD, saya menyampaikan, apakah itu juga bermakna untuk menjadikan 10 overtourism di 10 wilayah lain di Indonesia, memindahkan masalah yang ada di Bali ke 10 wilayah lain yang ada di Indonesia, karena bahkan Bali itu tidak hanya paradise ya, Bali itu juga hell dengan seluruh permasalahannya yang sampai sekarang tidak selesai-selesai. Banyak sekali masalahnya. Di sini ada Adit ya. Adit masih ada di kelas nggak? Masih Ibu. Masih Adit ya, oke. Bali itu dengan seluruh masalahnya sampai sekarang masih ada gitu.
dengan manajemennya, ya Adit mungkin Adit juga lebih paham dengan sampah yang ada, dengan perilaku wisatawan yang luar biasa kurang ajarnya kepada warga lokal gitu ya, dan dengan masyarakatnya yang masih sangat baik menerima wisatawan gitu. Apakah itu yang akan dipindah ke 10 wilayah lain yang ada di Indonesia? Gitu. Saya menanyakan itu. Karena apa? Itu tidak difikirkan penanggulangannya pada pengembangan 10 Bali baru yang lain. Pengembangannya fokus pada infrastruktur. Fokus pada sesuatu yang bisa terukur, terlihat, termeasure. Bagaimana persiapan secara sosial, secara budaya? Ada persiapan budaya, tapi yang disiapkan apanya? Atraksi budaya yang bisa ditawarkan. Tapi kehidupan sosial budayanya sejauh mana? Ada nggak persiapannya? Gitu. Jadi pertanyaan Asti ini lebih tepat, silahkan Asti tuliskan, Asti kritik kamu untuk pemerintah. Bentuknya nggak usah kritik, nggak apa-apa. Pertanyaan. Maksud dari pembangunan 10 Bali baru di tempat lain, ambil contoh kasus di Borobudur, kita sudah tahu, Asti bisa nulis di situ, bahwa secara spesifik ada pengalaman-pengalaman empiris kalian di Borobudur itu sudah ramai, sudah crowd gitu. Tapi ini akan dijadikan Bali baru yang mengindikasikan harapan pemerintah untuk menambah kunjungan di Borobudur. Tapi sejauh mana sekarang manajemen yang ada di Borobudur itu dalam penerimaan wisatawan? Sejauh mana experience yang dibentuk dan diterima oleh wisatawan sejauh ini? Itu bisa ditanyakan Asti. Kalau Asti pertanyaannya ke saya, apakah itu nantinya akan membuat Borobudur bukanya akan lebih over tourism? Tentu, kalau secara kasat mata. Asti bisa lihat sekarang bagaimana flow wisatawannya, bagaimana mekanisme carrying capacity mereka, dan Borobudur itu sebenarnya sudah berusaha untuk mendistribusi ya. Kita perlu apresiasi itu, mendistribusi wisatawan supaya tidak hanya ke Borobudur tapi juga ke wilayah sekitarnya. Ini ada orang Magelang nggak? Magelangnya di dekat Borobudur gitu, ada nggak? Saya, Bu. Siapa ini? Tadi Alvina. Alvina di mana tinggalnya? Saya tinggalnya di Kecamatan Salaman, deket banget sama Borobudurnya, Bu. Alvina sebagai warga lokal, gimana perasaannya dengan pembangunan Borobudur yang sekarang? Perasaan dari sisi mananya dulu, Bu? Dari sisi warga lokal, tadi saya bilang sebagai warga lokal. Sebenarnya kalau saya tuh sebenarnya nggak terlalu dekat sama Borobudurnya, cuma karena punya saudara di sana juga, jadi bisa kadang-kadang main ke sana untuk lihat. Kalau untuk sekarang kan masih pandemi gini ya, Bu, jadi masih sepi dari wisatawan, walaupun masih ada. Kalau misal untuk yang biasanya malam-malam tuh kan sekarang ada dibangun kayak apa ya namanya, lampu-lampu kayak di Malioboro gitu, Bu, di jalan-jalan Borobudur gitu. Nah, itu rame banget, Bu, kalau malam. Terus ada juga yang kemarin tuh skuter-skuter kayak gitu tuh, Bu, itu juga bikin rame banget, dan kadang tuh mengganggunya itu kalau saya misal main di tempat saudara tuh, ganggunya ketika kita mau ada beli apa kemana gitu kan, Bu. Nah, itu nanti bisa kehalang sama orang-orang yang main skuter itu atau apa gitu, Bu. Mungkin begitu pendapat saya. Iya, Alvina. Iya, di sana tuh sebenarnya sudah ada usaha ya. Tadi saya sampaikan kita perlu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Otoritas Borobudur ya. Sudah berusaha melalui Kementerian Pariwisata juga untuk mendiversifikasi tempat sehingga tidak terpusat di Borobudur, sehingga tidak ada overtourism dan harapannya tidak ada overcrowding satu titik. Tapi yang muncul kemudian tadi saya sampaikan, apakah kehidupan sosial budaya masyarakatnya sudah disiapkan melalui balkondes ya. Kalau teman-teman perhatikan di Borobudur tuh banyak banget desa-desa sekitarnya yang menjadi desa wisata yang berusaha untuk bisa menerima kampungan wisatawan dari Borobudur gitu ya. Muncul konflik baru karena adanya insentif dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang pembekalannya perlu lebih lanjut sehingga tidak hanya jadi rebutan bagi masyarakat, bagi pemain-pemain aktor-aktor utamanya, tapi justru betul-betul membangun masyarakatnya, membuat mereka lebih kompak menerima wisatawan. Tapi yang sekarang terjadi kan, mungkin teman-teman pernah dengar juga bagaimana konflik internal yang muncul di tengah masyarakat.
Kalau udah kayak gitu, wisatawannya aja kalau tadi kata Alvina karena masih pandemi ini belum datang, kenapa udah ada friksi di dalam internal lokal? Ya karena itu dikasih uang kalau nggak ada himbauan lebih lanjut, kalau kita hanya ngasih uang tanpa mengenali karakteristik orangnya, ya hanya akan jadi konflik ya. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menyusun suatu kebijakan lah katakan. Terutama di kita sebagian besar ini yang cukup berbeda dengan atraksi-atraksi di luar negeri. Di kita apapun walaupun itu destinasinya dikelola pemerintah, tapi secara prinsip umum destinasi yang ada di Indonesia itu destinasi yang berbasis masyarakat. Destinasi yang memang diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi kita ya. Sebelumnya diusung juga sama Muhammad Hatta, ekonomi kerakyatan, di mana roda-roda ekonomi itu juga bisa dirasakan dan digerakkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga apa yang dikucurkan kepada masyarakat tidak justru membuat konflik di tengah mereka, tapi justru benar-benar bisa memberdayakan gitu. Karena yang dikasih itu kan manusia gitu, punya budaya, punya pemikiran sendiri, punya kehidupan sosialnya begitu. Jadi itu yang sekarang justru muncul di wilayah sana. Itu padahal bisa ramai begitu. Mungkin jadi catatannya itu cukup kompleks kalau terkait ngomongin pengembangan wilayah-wilayah yang sebenarnya udah over tourism tapi tetap dikembangkan lebih lanjut untuk wisatawan. Banyak hal yang perlu dicatat. Silakan Anur. Izin menambahkan sedikit Bu. Jadi aku pernah ikut kayak rangkaian acara dari Badan Otorita Borobudur. Nah di situ kayak dijelasin juga sih kalau misalnya dengan dibuatnya Borobudur sebagai 10 Bali Baru tuh ya benar yang tadi Bu Intan sampaikan juga kalau dari pemerintah juga bikin yaitu dibangkitkannya desa-desa wisata di sekitaran DIY dan Jawa Tengah untuk Halo, ini suaranya Anur memang terputus atau di tempat saya saja ya? Sepertinya terputus, Bu Intan. Oh oke. Baik, sambil nunggu Anur silakan Ashila. Halo, Halo Anur, udah kembali lagi? apakah ada? Iya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ashila mohon maaf ya. Kita selesaikan sedikit lagi Anur. Silakan Ya Anur. Bu, tidak apa-apa. Oke. Ya jadi aku pernah ikut gitu Bu acara dari BOB. Nah itu di situ kayak ngejelasin itu pembagian mungkin destinasi lain biar nggak jadi tourism di Borobudur. Nah di situ juga kayak masyarakat DIY Jateng juga kayak dikasih kesempatan buat aku ikut lomba karya tulisnya juga untuk nge-branding si desa-desa wisata itu. Jadi kayak banyak banget sih desa wisatanya yang di branding dibikin lomba karya tulis kayak gitu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu penanggulangan pemerintah untuk overtourism di Borobudur. Nah selain itu juga tadi sempat disinggung tentang overtourism sama Mas Husnul. Kalau misalnya Mas Husnul pernah juga untuk kontribusi di Borobudur, terus kayak mungkin kayak misalnya dengan salah satunya sekarang kan mungkin Borobudur tiket masuknya masih murah ya, jadi karena murah jadi banyak pariwisata massal ke sana. Nah mungkin salah satunya juga bisa dari harga. Terus kata Mas Husnul juga sekarang ada pengembangan VR di Borobudur yang sehingga mungkin ntar setelah ini wisatawan yang ke sana itu belum tentu untuk langsung menginjak Borobudurnya tapi menikmati melalui VR dan kayak dari kejauhan kayak gitu. Oke, terima kasih Anur. Itu terkait virtual reality dan artificial intelligence yang dikembangkan di Borobudur tuh kita diskusi lebih lanjut di pariwisata era digital. Udah muncul belum di mata kuliah kalian? Belum ya? Pariwisata di era digital. Terima kasih. Belum Intan. Belum ya? Jadi beberapa kakak tingkat kalian kemarin mendesain beberapa masalah. Jadi mata kuliah ini sebagai pijakan kalau kita memahami banyak sekali isu yang ada di sekitar kita. Nah nanti di pariwisata era digital
Karena saya yang mengajar juga bareng sama Mas Husnul, kita mencari solusi atas masalah-masalah yang kita sudah pelajari dan kita kenali di tourism issues ini, isu-isu kepariwisataan, tapi solusi yang kita tawarkan berbasis digital. Nanti kalian di mata kuliah itu mengerjakan project-project, desain project gitu ya, bentuknya bisa alat-alat terserah apapun gitu, planning untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di pariwisata. Salah satu isu yang ada di pariwisata yang kalian nanti akan tunjuk. Nah, jadi memang lebih seperti itu. Sudah banyak memang tadi usaha yang disampaikan oleh masyarakat, Badan Otoritas Borobudur dan juga Kementerian Pariwisata. Tapi memang tidak mudah ya, karena itu salah satu ikon besar yang memang masih kita nggak bisa juga menaikkan harga tiket sembarangan karena itu milik pemerintah juga gitu. Tapi yang perlu kita lakukan memang lebih ke tadi efektivitas diversifikasi atraksi, tapi di sisi yang lain juga penyiapan masyarakatnya untuk bisa menerima wisatawan supaya mereka juga tetap mendapatkan well-being tapi mendapatkan keuntungan ekonomi dari wisatawannya. Mungkin kurang lebih itu tadi yang bisa disampaikan oleh Anur dan saya tambahkan sedikit. Silahkan Ashila. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan dan juga berbagi pengalaman sedikit mengenai terkait wisata yang dikembangkan di area Borobudur ini. Kebetulan saat kemarin tugas untuk UAS pengantar ilmu pariwisata, kelompok saya itu riset langsung, observasi langsung ke salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Borobudur, yang mana mengembangkan wisata alam yang itu untuk sebagai wisata penunjang di area Borobudur gitu Bu. Tetapi yang saya sayangkan itu tuh, dan sampai saat ini saya pertanyakan, pemerintah tuh sudah kayak menyoroti tempat itu sebagai tempat wisata untuk mendukung kegiatan pariwisata di area Borobudur, akan tetapi tidak ada usaha untuk mengembangkan masyarakat lokalnya. Padahal tempat wisata itu benar-benar yang merintis, yang mengelola, dan pokoknya semua itu dijalankan oleh masyarakat. Tetapi waktu saya melakukan wawancara dengan salah satu pengelola tempat wisata itu, bahkan dana desa untuk membiayai pengembangan pariwisata itu tuh tidak ada, Bu. Lalu juga di situ pembangunan seperti tadi sudah dijelaskan Bu Intan, pemerintah fokus kepada pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung pariwisata di Borobudur tersebut, akan tetapi kurang memperhatikan aspek sosial budayanya. Tetapi di sini kok juga sebenarnya pembangunan fasilitas sarana prasarananya juga sangat minim, Bu. Bahkan untuk tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Candi Borobudurnya, dan itu salah satu tempat wisata yang salah satu atraksi wisata yang jadi rujukan banyak wisatawan selain di Borobudurnya itu. Bahkan untuk akses ke situ, ke tempatnya situ saja sekitar mungkin 1-2 km itu jalannya hanya bisa dilalui oleh motor, dan kalau motor papasan dari berlawanan arah itu aja harus ada yang ngalah dulu gitu, Bu. Jadi benar-benar kayak selain memperhatikan aspek sosial budaya, sebetulnya pembangunan untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada di sekitar Borobudur itu tuh juga menurut saya masih belum diperhatikan sekali. Bahkan untuk Pok Darwis yang harusnya memang ada Pok Darwis secara formal, tetapi sama sekali tidak jalan karena memang tidak ada pendanaan sama sekali dari pemerintah. Jadi pengembangan tempat wisatanya itu benar-benar 100% dari warga lokal situ saja. Dan di sana juga prasarana seperti toilet, lalu ada musola, dan bahkan tempat parkirnya saja itu nggak ada, Bu. Jadi gimana ya, saya agak menyayangkan dengan sistem pembangunan pemerintah yang seperti itu, yang seharusnya. Desanya apa namanya, Ashila?
Kalau boleh tahu. Desanya itu kemarin Dia bentuknya sudah balkon des belum? belum ada Bu, belum ada balkon desnya. Tapi udah punya ini ya, udah punya apa tadi Pok Darwisnya ya? Udah ada Pok Darwis, tetapi tidak jalan Bu. Jadi yang menjalankan itu hanya beberapa masyarakat yang memang punya kesadaran akan pariwisata. Namanya Dusun Gleoran. Dusun Gleoran, oke. Ya. Asila, terima kasih keterangannya. Mungkin di sini tadi Alvina masih ada ya Alvina ya? Alvina Bu. di wilayah desa dekat saudara kamu di desa apa namanya? Kalau saya Sabrang Rowo Bu, tahunnya sama kayak deket-deket Kujon gitu, di deket gerbang-gerbang Candi Borobudur-nya banget Bu. Kalau ya, oke. Ya, jujur kalau desa yang Ashila bilang saya justru belum tahu, mungkin belum sampai ke sana. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi ini menarik teman-teman, mungkin kalian bisa melakukan penelusuran lebih lanjut ya tentang bagaimana tidak hanya di Borobudur, tapi ini kan karena ada pemantik tadi pertanyaan dari Asti ya, ini justru menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Silahkan teman-teman cek di 10 Bali baru yang lain. Misalnya di 10 Bali baru yang lain itu bagaimana proses suntikan dana dari pemerintah sampai ke masyarakat untuk mengembangkan pariwisatanya. Sebagai contoh, sebetulnya Borobudur melalui balkon desnya, itu mereka berlimpah ruah insentif dari pemerintah. Kalau bentuknya balkon des, kalian semuanya pasti akan tahu, silakan datang ke sana. Bentuknya tidak hanya dari Kementerian Pariwisata, tapi kementerian ada instruksi langsung dari Kementerian BUMN. Dari Kementerian BUMN, mereka minta semua BUMN yang ada di Indonesia untuk punya satu desa binaan yang ada di sekitar Borobudur untuk mengembangkan mereka sebagai salah satu pendukung Borobudur sebagai atraksi wisata. Jadi misalnya ada desa tadi ya Sabrang tadi ya di tempatnya Alvina, saudaranya Alvina. Di situ misalnya didanai oleh CSR-nya BRI. BRI-nya tuh bukan BRI lokal ya, BRI nasional yang dari pusat itu langsung ngasih CSR ke situ. Ada lagi desa lain langsung dapat dari Pertamina. Ada lagi desa lain langsung dapat dari Antam misalnya. Desa lain lagi dapat dari misalnya mana BUMN yang mana. Itu BUMN raksasa. Jadi melalui kebijakan langsung oleh Kementerian BUMN, mereka diminta untuk mengucurkan dana CSR-nya langsung ke desa-desa yang ada di sekitar Borobudur, sehingga di situ banyak sekali aliran dana yang masuk, yang justru dipertanyakan tadi tempatnya Ashila, apakah itu masih masuk jangkauan yang ditargetkan oleh pemerintah atau enggak. Kalau seandainya itu masih masuk, saya nggak yakin kalau itu mereka nggak punya dana. Karena terakhir yang saya terlibat pengembangan bareng di sana, itu justru karena dananya yang masuk terlalu banyak, itu konfliknya gede banget di sana dan sangat politis akhirnya. Sangat politis karena itu tadi cukup banyak suntikan masuk gitu ya. Jadi mereka mengembangkan itu tantangannya cukup banyak. Gak ada uang punya tantangan, ada uang banyak juga punya tantangan gitu. Karena apa? Tadi kehidupan sosial budayanya dibarengi gitu, bareng untuk dipegang, digandeng gitu. Jadi besok teman-teman KKN akan merasakan langsung ketika kalian mau datang ke lapangan, kalian mengusahakan satu program kerja aja, itu seni untuk mendekati masyarakatnya itu luar biasa. Karena mereka sekali lagi bukan non-human ya, mereka bukan benda mati ya, manusia gitu. Jadi dalam pendekatan untuk pariwisata menggandeng mereka itu juga perlu banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan dari sisi kita. Tidak hanya kita take it for granted, yang penting di laporan menyalurkan CSR, di laporan menyalurkan dana bantuan untuk pengembangan masyarakat, tapi di praktiknya kita tidak pernah bersama dengan mereka betul-betul belajar bareng dengan masyarakat tuh banyak sekali terjadi yang demikian. Mungkin itu nanti untuk kelompoknya Ashila bisa dicek lebih lanjut, mereka merupakan wilayah balkon desa atau enggak gitu. Untuk teman-teman yang lain, tidak hanya di Borobudur, saya tadi sampaikan, cek di sekitar kalian yang merupakan 10 Bali baru, bagaimana kemudian proses akuisisi, kemudian aliran-aliran insentif untuk pengembangan pariwisata di sekitar situ. Mungkin kalian akan menemukan banyak temuan-temuan lapangan menarik lainnya yang menggelitik kalian sebagai mahasiswa pariwisata, begitu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya teman-teman. Ini materi terakhir dari sebelum UTS. Kita membahas tentang overtourism. Minggu depan kita masih tatap muka. Saya akan jelaskan tentang teknis instruksi IC-nya.
kemudian akan ada kuis sederhana seperti kemarin gitu ya. Klik aja, tapi silahkan dibaca, dipelajari supaya nanti teman-teman juga lebih paham gitu ya, isu ini tuh konsepnya seperti apa gitu. Jadi besok akan ada kuis sederhana, mungkin nggak panjang lah, sekitar 20 menit ya, 20 menit, 30 menit. Kemudian nanti kita akan diskusi tentang isinya, dan kalau ada pertanyaan yang tersisa tentang salah satu isu yang sudah pernah kita diskusikan, bisa disampaikan. Ada berapa jumlah pertanyaan dalam kuisnya? Itu nanti nggak banyak-banyak gitu ya, karena kan hanya kalian ngeklik gitu, pilihan ganda, multiple